Pencairan PKH periode Juli-Agustus saat ini itu cukup mendebarkan bagi para keluarga penerima manfaat. Sudah ada KPM yang tersenyum bahagia, tetapi banyak juga KPM yang tersenyum kecut karena setelah dilakukan pengecekan di KKS-nya saldonya masih nol, sementara yang lain itu sudah ada yang cair. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Dan apakah nantinya akan dicairkan Kementerian Sosial dan berapa sebenarnya yang sudah dicairkan? Untuk lebih jelasnya agar KPM bisa mengetahui dan memahami, saksikan penjelasan saya pada video berikut ini dilihat dari aplikasi 6NG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rizkinya. Para pemirsa, pencairan PKH periode Juli-Agustus pada awalnya itu sudah terlihat di aplikasi 6NG dengan proses-proses yang sudah dilalui. Diawali dari proses verifikasi rekening, rekening berhasil, keterangan SP2D-nya, SPM, dan pada akhirnya itu terteralah keterangan SI di aplikasi 6NG, artinya surat instruksi itu diterbitkan oleh Kementerian Sosial ke Himbara untuk segera dicairkan, dan akhirnya itu benar-benar cairlah, sudah terpantau cair merata di seluruh Himbara, baik itu Nyang BRI, BNI, Mandiri, dan juga Bank Syariah Indonesia. Tetapi saat ini untuk pencairan merata itu sendiri belum menghinggapi semua KPM yang terdaftar sebagai penerima PKH, di mana kalau untuk target penerima PKH secara nasional itu ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yaitu sebanyak 10 juta KPM di seluruh wilayah Indonesia. Setelah KPM mendapatkan informasi sudah ada yang cair PKH periode Juli-Agustusnya, itu KPM berbondong-bondong untuk melakukan pengecekan KKS-nya, baik itu melalui ATM maupun melalui agen-agen bank yang ada di sekitar rumah KPM. Dari beberapa KPM akhirnya itu mendapatkan PKH-nya, hal yang dinanti-nanti yang ditunggu-tunggu itu benar-benar sudah cair di KKS-nya, tetapi banyak yang mengalami kekecewaan kembali karena dilakukan pengecekan KKS-nya itu saldonya masih nol. Dan hal ini bukan terjadi hanya di beberapa daerah, tetapi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia yang PKH-nya dicairkan melalui KKS. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi para KPM, kenapa setelah dicairkannya PKH itu banyak yang tidak ada saldo di KKS-nya ataupun saldonya itu masih nol. Apa sebenarnya yang terjadi dan apakah itu memang benar-benar dari Kementerian Sosial belum mencairkan secara menyeluruh, dan kenapa prosesnya saat ini itu membingungkan KPM, terakhir itu mengecewakan KPM. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menggali data dilihat dari aplikasi 6NG agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah bakal ada lagi yang akan dicairkan, dan itu kapan kira-kira akan dicairkan. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas dilihat dari aplikasi 6NG, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Pada tahun ini, PKH itu mengalami mekanisme penyaluran khususnya yang melalui Himbara. Kalau sebelumnya itu PKH dicairkan per triwulan atau per 3 bulan, pada saat ini untuk yang tahap 3 itu dicairkan per 2 bulan. Artinya yang sudah cair saat ini adalah untuk periode Juli dan Agustus, dan itu berakibat akan berkurangnya bantuan PKH yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Tetapi para KPM dan para pemirsa wajib juga mengetahui bahwasannya itu nantinya akan dicairkan kembali untuk periode September, Oktober, November, Desember. Jadi artinya yang sudah cair saat ini yang mendapatkan periode Juli Agustus nanti akan mendapatkan 2 kali periode penyaluran lagi di tahun 2023 ini.
Dan nantinya kalau dari segi jumlah ataupun total yang didapatkan itu per tahun itu tetap tidak ada pengurangan. Nah, ini harus digarisbawahi oleh para keluarga penerima manfaat bahwasanya dari informasi yang beredar ataupun ada yang salah tanggap dengan pencairan kali ini yang menyampaikan PKH itu dikurangi bantuannya, bantuan PKH saya berkurang. Nah, saat ini tidak ada pengurangan, cuma mekanisme penyalurannya per 2 bulan. Kalau dari total jumlah nantinya akan tetap didapatkan oleh KPM sesuai dengan komponennya yang dimiliki untuk alokasi per tahun. Artinya saat ini Kementerian Sosial mencoba untuk mempercepat penyaluran. Kalau sebelumnya KPM itu menunggu 3 bulan, saat ini itu pencairan dipercepat menjadi 2 bulan. Saat ini masa-masa transisi ini menyebabkan bantuan PKH yang sebelumnya sangat dinantikan oleh para KPM itu mengalami keterlambatan. Tetapi yakinlah para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat, maksud dan tujuan dari pencairan per 2 bulan ini agar para KPM nantinya itu bisa lebih cepat mendapatkan bantuan PKH-nya dan bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan akan komponen yang dimiliki oleh para KPM dan para pemirsa pada saat ini. Ya, saat ini kebingungan, kekhawatiran, kegundahan, bahkan kegalauan menyinggapi para KPM yang belum cair PKH periode Juli Agustusnya. Ya, untuk itu saya akan menyampaikan data dilihat dari aplikasi SisNG berapa sebenarnya yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial, berapa yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan berapa jumlah yang saat ini itu masih tanda tanya besar karena belum terlihat prosesnya di aplikasi SisNG. Dan untuk mengetahui KPM nantinya apakah akan mendapatkan pencairan PKH periode Juli Agustus termin berikutnya atau termin susulan, saat ini sudah bisa terpantau dilihat dari aplikasi Cek Bansos. Jadi KPM yang saat ini belum cair PKH-nya itu bisa melihat apakah itu nanti akan masuk di termin berikutnya. Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan dan menampilkan data penyaluran PKH periode Juli Agustus yang sudah dicairkan dan yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial dilihat dari aplikasi SisNG. Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan di video berikut ini. Rekap data PKH periode Juli Agustus di salah satu kabupaten kota dan ini juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang penyalurnya melalui Himbara. Dan dilihat ini dari aplikasi SisNG. Dari jumlah total di periode sebelumnya sebanyak lebih kurang 10.000 KPM yang sudah tertera prosesnya itu hanya sebanyak 7.828 KPM dengan keterangan yaitu perincian sudah SI, artinya sudah surat instruksi yang dilayangkan oleh Kementerian Sosial ke Himbara dan ini sudah dicairkan dengan jumlah total sebanyak 5.051 KPM. Nah, inilah yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial. Artinya, yang benar-benar sudah cair yaitu lebih kurang sekitar 50% KPM dari jumlah periode sebelumnya. Sedangkan untuk yang sudah tertera jelas terlihat di aplikasi SisNG untuk pencairan di termin susulan yaitu sebanyak 2.492 KPM dengan keterangan itu sudah SPM. Yang sudah statusnya rekening berhasil tetapi belum di SPM-kan yaitu sebanyak 94 KPM, yang gagal verifikasi rekening sebanyak 28 KPM karena ada datanya yang di Himbara dan datanya yang ada di aplikasi SisNG atau yang ada di Kementerian Sosial itu berbeda. Hal tersebutlah yang menyebabkan proses verifikasi rekeningnya tidak berhasil alias gagal. Sementara untuk yang sudah keterangannya rekening berhasil tetapi tidak disalurkan oleh Kementerian Sosial yaitu sebanyak 2 KPM. Hal ini adalah KPM yang setelah ditindaklanjuti lebih lanjut datanya ada KPM tersebut yang tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial, baik itu karena meninggal, karena ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah ataupun karena KPM tersebut terindikasi sebagai pekerja penerima upah dengan gaji di atas upah minimum provinsi. Nah, dan untuk selanjutnya tertera juga
KPM yang masih di dalam proses awal, yaitu sebanyak 161 KPM dengan keterangan proses verifikasi rekening. Jadi kalau dilihat dari jumlah periode sebelumnya yang dicairkan oleh Kementerian Sosial, yaitu PKH tahap 2, saat ini PKH periode Juli Agustus ada lebih kurang sebanyak 20% KPM yang saat ini prosesnya itu belum tertera dan belum terlihat di aplikasi SISNG. Semoga para KPM-KPM nantinya yang saat ini belum tertera keterangan prosesnya untuk PKH tahap Juli Agustus ini nantinya akan ada lagi proses lanjutan hingga akhirnya untuk KPM PKH yang masih dinyatakan layak sebagai penerima PKH itu nantinya bisa mencapai 100% dilihat dari jumlah kuota yang ada di kabupaten kota tersebut. Ya, para pemirsa, hal tersebut saat ini diharapkan pastinya yang sudah keterangan, sudah SPM, yang baik itu juga yang belum SPM dan proses verifikasi rekeningnya masih berlangsung dan menyusul nanti untuk diproses lagi dari awal itu bisa segera dicairkan oleh Kementerian Sosial dan tidak ada kendala di dalam penyalurannya dan KPM itu semua nantinya bisa mendapatkan bantuan PKH-nya. Tadi hasil tampilan melalui aplikasi SISNG, rekap atau data yang sudah dan akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dan kalau dilihat dari periode pencairan sebelumnya, khususnya di kabupaten kota saya, dan ini juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena saya juga sudah melakukan koordinasi dan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada para rekan-rekan pendamping di kabupaten kota yang lain. Hal tersebut juga terlihat di aplikasi SISNG mereka di akun supervisor. Nah, pada saat ini kalau dilihat ada sekitar 20% KPM yang saat ini posisinya atau statusnya di aplikasi SISNG itu masih belum terlihat, belum ada proses verifikasi rekening sampai dengan SPM. Ya, saat ini pastinya itu nanti hal yang tidak mengenakan bagi para KPM dan mudah-mudahan KPM yang saat ini menyaksikan channel saya ini termasuklah nanti yang akan dicairkan PKH periode Juli Agustusnya dan masuk di pencairan termin susulan. Dan perlu saya sampaikan kembali bagi para keluarga penerima manfaat dan bagi para pemirsa. Saat ini Kementerian Sosial itu melakukan pemutakhiran data besar-besaran dan terlihat sudah KPM-KPM yang sudah dihentikan bantuan PKH-nya bahkan juga bantuan BPNT-nya. Karena di status terlihat di aplikasi SISNG itu sudah non-DTKS. Kalau sudah non-DTKS, artinya bantuan apapun yang diberikan oleh Kementerian Sosial itu sudah tidak akan didapatkan lagi. Dan saat ini kategori-kategorinya yang saat ini hampir banyak terlihat yaitu KPM atau keluarga penerima manfaat yang statusnya itu menerima gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Ya, hal tersebut itu terlihat di aplikasi SISNG. Jadi bagi para pemirsa dan bagi para keluarga penerima manfaat yang saat ini anggota rumah tangganya yang di dalam satu kakak, baik itu suami ataupun anak-anaknya yang bekerja sebagai pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP dan itu pastinya sudah terdaftar di Jamsostek atau di BPJS Ketenagakerjaan, itu status bantuannya itu akan dinonaktifkan. Hal tersebut perlu diketahui oleh para pemirsa karena saat ini untuk kategori-kategori KPM yang non-DTKS dengan status pekerja penerima upah dengan gaji di atas UMP itu cukup banyak ditemukan sebagai penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Dan itu saya sampaikan kembali, bukan menyasar kepada pengurusnya, tetapi kepada seluruh anggota rumah tangga yang terdaftar di dalam KK itu sendiri. Ya, selanjutnya para pemirsa mungkin ingin mengetahui kapan pencairan PKH periode Juli Agustus di termin susulan. Nah, kalau dilihat dari periode penyaluran yang saat ini sudah terlihat yaitu Juli Agustus, dari sudah terlihatnya SPM di aplikasi SISNG, Kementerian Sosial membutuhkan waktu 7 hari kerja sampai 12 hari kerja ke depan. Nah, itulah perkiraan dan hanya itu yang bisa dilihat
Karena saat ini Kementerian Sosial itu sudah menampilkan data-datanya semua, itu bisa diakses oleh para pendamping dan juga Dinas Sosial Kabupaten Kota yang memiliki aplikasi SisNG. Dan saya doakan mudah-mudahan KPM yang saat ini menyaksikan channel saya ini, yang belum cair PKH periode Juli Agustusnya, termasuklah nantinya yang akan dicairkan di termin susulan. Dan mudah-mudahan harapan dan doa ini itu bisa dikabulkan. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat itu bisa mengetahui keadaan dan kenyataan yang saat ini terjadi, dan itu juga diharapkan bisa memahami karena saat ini Kementerian Sosial berupaya untuk mendapatkan data-data yang memang benar-benar layak sebagai penerima bantuan sosial dilihat dari administrasi kependudukannya dan tidak terdaftar sebagai kategori-kategori yang tidak diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan informasi, pembaharuan informasi, dan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur, dan KPM itu bisa mengetahui keadaan yang terjadi saat ini, dan mudah-mudahan saya doakan kembali, semoga yang belum cair PKH periode Juli Agustusnya itu masuk di termin susulan berikutnya. Ya, sekali lagi bagi para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.